Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kembali lagi dengan Bu Anissa Rahmawati. Kali ini kita bertemu di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau seringnya disingkat dengan SKI. Jadi di samping mengajar fikih, Bu Nisa juga mengajar Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, atau sering juga disebut dengan rahmatan lil alamin. Berikut ini peta konsep dalam pembahasan kita hari ini, yaitu langkah untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam itu ada 4, yaitu yang pertama penanaman akidah, yang kedua pendekatan dengan cara lemah lembut, yang ketiga merubah perilaku jahiliyah. Jahiliyah itu kebodohan ya. Yang keempat mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, di sini ada langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad. Ada juga tantangannya, tantangan dalam berdakwah, yaitu ancaman dan penghinaan pada Nabi Muhammad dan kepada pengikutnya. Yang kedua, membujuk Nabi, baik berupa harta, tahta, wanita, bertukar sesembahan, dan membujuk Abu Thalib. Dan yang ketiga adalah pemboikotan. Nah, dalam mengatasi segala tantangan itu, Nabi Muhammad mempunyai strategi. Yang pertama, strateginya masih bersifat rahasia, yaitu turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7, itu berlangsung selama 3 tahun. Dan dakwahnya tersebut sasarannya bagi keluarga dan orang terdekat, masih bersifat sembunyi-sembunyi. Kemudian strategi yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan, yaitu turunnya surat Al-Hijr ayat 94, dan sasarannya sudah meluas menjadi masyarakat Mekah. Dan ada yang menolak dan ada yang menerima. Kemudian dari kaum kafir Quraisy gencar memusuhi Nabi karena Nabi sudah mulai mempunyai banyak pengikut. Kemudian strategi yang ketiga adalah hijrah, yaitu berpindah ke Taif dan Habsyi. Kemudian kita di sini akan membahas tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat yang penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran tersebut dilanjutkan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara jumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang seperti Ka'bah, Maqam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Tetapi setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah dan memulai menyembah berhala. Hal ini diawali ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam. Di kota itu, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang Amir bawa itu diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal di pimpinan
menyembah berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Amir bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat tentang tata cara menyembah berhala, sebagaimana dia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan dirinya pada Tuhan. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala hingga berhalanya mencapai 360 yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala adalah yang pertama, berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan pada mereka. Yang kedua, ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala tersebut. Masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Islam saat itu disebutlah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti masyarakat bodoh dari keilmuan, namun mereka bodoh dari keimanan Allah SWT, seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Adapun faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Kemudian kita akan membahas sosial masyarakat pra-Islam, kondisi sosialnya. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Dalam hal bersyair, pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sangat gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai maupun di masa berperang. Tetapi ada juga kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah meminum minuman khamr atau minum-minuman keras sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok, dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah, karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan ketika mereka masih balita, dan itu dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat berperang. Dan pada saat itu, masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak seperti berdagang dagangan lainnya.
Kemudian kita akan membahas kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam itu sudah maju, karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan berternak. Bagi orang Arab Badui dan perkotaan, mereka menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka, dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Untuk orang-orang perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan, mereka adalah mereka yang mendiami daerah-daerah yang subur, seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil pertanian dan peternakan saja, mayoritas juga memilih perniagaan sebagai mata pencaharian, khususnya penduduk Mekah. Mereka mempunyai pusat perniagaan yang istimewa. Kemudian kita akan membahas tentang kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Byzantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Byzantium dan Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Byzantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur ini berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah wilayah pesisir Afrika. Sedangkan Kekaisaran Persia adalah Kekaisaran Persia pra-Islam terakhir dipimpin oleh dinasti Sasania atau Sasanid, mempunyai wilayah Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, Turki bagian timur, dan sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arabia. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik dan loyal pada pimpinan suku. Tidak jarang terjadi peperangan antar suku. Berikut adalah kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Jazirah Arab. Yang pertama, Kerajaan Kindah, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Katban, Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, pendudukan Romawi di Yaman, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, Kerajaan Hijrah, Kerajaan Ghassan, dan Hijaz.